yang tersisa dari kapal motor Barcelona 5. Kapal penumpang ini terbakar dalam perjalanan dari Kepulauan Sangihe menuju Manado, Sulawesi Utara hari Minggu siang lalu. Kepulan asap tebal membuat ratusan penumpang kalut dan akhirnya nekat terjun ke laut. Mereka tercerai-berai. Anak kehilangan orang tua mencari anaknya. Di tengah kepanikan, muncul tanggung jawab kemanusiaan. Para korban saling menolong, walau tak saling mengenal. Warga Pulau Gangga yang tinggal tidak jauh dari lokasi KM Barcelona segera memberi pertolongan pertama. Puluhan perahu milik warga Pulau Gangga mendekati KM Barcelona. Perahu-perahu ini biasanya digunakan para nelayan atau disewakan. Mereka bergerak tanpa komando, hanya atas dasar kemanusiaan. Mayoritas korban KM Barcelona selamat karena warga Pulau Gangga bergerak cepat. Setelah menyelamatkan korban yang terapung di laut, warga Pulau Gangga juga memberikan makan, minuman, hingga pakaian bagi para korban. Dalam upaya mengungkap asal-muasal terjadinya petaka, Polda Sulawesi Utara memeriksa 13 ABK KM Barcelona. Nahkoda berinisial IB bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka karena jumlah penumpang diduga mencapai 2 kali yang terdaftar di manifest, serta lalai menjalankan prosedur darurat kebakaran. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah undang-undang anti pelanggaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Pada 2 Juli 2025, terjadi pula petaka KM Tunu Pratama. KM Tunu Pratama yang melayani rute Ketapang Gilimanuk mengalami kebocoran ruang mesin. KM Tunu lalu terbalik dan tenggelam. Hasil penyelidikan KNKT menunjukkan KM Tunu kelebihan muatan hingga 4 kali lipat dari kapasitas angkut. Sebagian alat keselamatan juga ternyata tidak layak. Selamat malam pemirsa, kebakaran KM Barcelona 5 menambah panjang daftar petaka transportasi laut di Indonesia. Dalam sebulan terakhir saja terjadi 3 kecelakaan kapal penumpang. Pada 2 Juli 2025, kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya terbalik dan karam di Selat Bali. Pada 14 Juli 2025, sebuah longboat terbalik di Selat Sipora, Sumatera Barat. Industri transportasi seharusnya menawarkan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Namun rentetan kecelakaan kapal membuat kita bertanya-tanya, amankah perjalanan laut di Indonesia? Malam ini Special Report akan membahas sektor transportasi laut, tragedi KM Barcelona, potret buram pelayaran Nusantara. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, sebelum kita memulai diskusi, kita akan berbincang dengan Bobi Dolvi Tamuida, Kasih Pemerintahan Desa di Pulau Gangga 1. Saat KM Barcelona 5 terbakar, warga Pulau Gangga 1 menjadi tim SAR pertama yang menyelamatkan korban yang terapung di laut. Puluhan perahu yang biasanya dipakai nelayan atau disewakan saat itu menjadi relawan. Kita akan langsung sapa Pak Bobi, selamat malam. Mohon di-unmute audio Bapak. Selamat malam. Ya, dengan Eva di studio, Pak Bobi. Bagaimana upaya warga Pulau Gangga 1 saat menyelamatkan para korban saat kebakaran KM Barcelona 5 terjadi saat itu? Terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini. Kami selaku warga masyarakat dan juga sebagai kasih pemerintahan Desa Gangga 1, saya akan jelaskan di malam hari ini mengenai insiden yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2025 di perairan depan Pulau Gangga pada hari Minggu. Terjadi kebakaran pada pukul 1.15 siang, dan di saat itu kami
selesai Baik. kegiatan ibadah di gereja dan warga masyarakat datang ke rumah kami menyampaikan yang mana ada kapal yang terbakar di depan Ya. pulau Mhm. dan kedua kalinya kembali mereka sampaikan ada kebakaran dan saya langsung menuju ke pantai dan di sana saya karena pada hari Minggu itu jam 1 siang PLN itu sudah padam dan Baik. kami tidak tahu memberitahukan kepada warga masyarakat lewat pengeras suara bagaimana dan pada hari itu antusias dari warga masyarakat Desa Gangga 1 memang cukup tinggi dan Ya. semuanya berbondong-bondong menuju ke lokasi kejadian. Baik, semuanya berbondong-bondong menuju lokasi kejadian untuk saling menolong ya. Betulkah informasi bahwa warga Gangga ada juga yang menemukan bayi terapung di sebuah box, Pak Bobi? Betul sekali. Jadi bayi ini ditemukan dalam pool box dan bayi ini sesampainya di di desa kami di Pulau Gangga itu ditangani oleh para bidan kampung dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Baik. Saat kemudian warga atau nelayan spontan ya menjadi relawan tanpa ada komando, apa yang langsung dilakukan? Bagaimana upaya untuk menolong mereka? Oke, di saat kejadian itu makanya tadi saya sampaikan hanya karena keterbatasan listrik atau PLN di desa kami sehingga kami berteriak-teriak di tepi pantai sebagai tanggung jawab sebagai pemerintah desa. Untuk itu kami sangat bersyukur kepada warga masyarakat yang dengan respon tinggi menanggapi permohonan bantuan dari kami pemerintah desa dan langsung berbondong-bondong menuju ke lokasi dan puji Tuhan di saat itu sebagian besar dari 500 lebih penumpang itu ada sekitaran 400 lebih itu tertolong oleh para nelayan dan perahu-perahu taksi dari desa kami atau dari Pulau Gangga. Apakah seluruh korban menggunakan pelampung atau banyak juga yang tanpa pelampung, Pak Bobi? Waktu itu setibanya kami di lokasi kejadian itu para penumpang banyak sih yang menggunakan life jacket atau baju pelampung dan hanya beberapa mungkin kemungkinan mereka tidak sempat mengambil pelampung yang ada di kapal. Tapi memang sebagian besar penumpang itu menggunakan life jacket atau pelampung. Jadi ada life jacket ya. Kalau life raft atau life ring misalnya seperti perahu atau skoci ada tidak? Setibanya kami di lokasi kejadian tidak ada life ram, skoci. Oke, baik. Jadi tim pertama yang menolong adalah para nelayan dan warga sekitar ya. Sampai menunggu berapa lama hingga akhirnya tim SAR gabungan datang ke lokasi, Pak Bobi? Kejadian jam 13.15 menit. Setibanya kami di lokasi, kami langsung melaksanakan evakuasi korban dan kami prioritaskan untuk anak-anak kecil dan bagi penumpang yang sudah lemah. Dan di saat itu perahu-perahu yang dari Desa Gangga 1 sudah berdatangan dan melaksanakan evakuasi dan waktu itu selesai kami melaksanakan evakuasi dan kemungkinan para tim SAR ataupun Bakamla ini sesuai dengan aturan SOP mereka mungkin ada keterlambatan di SOP-nya. Untuk itu dengan saat ini kami sampaikan yang mana tetap petugas SAR dan juga Bakamla itu agak terlambat sedikit, tapi para penumpang KM Barcelona 5A ini sudah kami angkut semua ke perahu-perahu nelayan di Gangga 1. Kemudian dibawa ke pulau ya.
Pak Bobi, ini kan artinya para nelayan, warga setempat saling menolong meski tak saling kenal. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai bentuk apresiasi sebagai kasih pemerintahan desa untuk warga yang menjadi relawan saling membantu di sana saat itu? Dalam kesempatan ini kami sebagai pemerintah desa mengatasnamakan Hukum Tua Desa Gangga 1 dan seluruh perangkat desa menyampaikan banyak terima kasih atas antusias dari warga masyarakat yang tidak memandang risiko apa yang akan terjadi kepada warga masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk membantu menolong para korban kebakaran KM Barcelona 5 dan ada beberapa harapan dari warga masyarakat, yaitu hanya karena keterbatasan PLN tadi. Untuk itu dengan puji syukur kepada Tuhan, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Bapak Bupati Minahasa Utara sudah merespon baik permohonan dari warga masyarakat agar supaya apabila hal-hal seperti ini terjadi, kami pemerintah desa sudah tidak ada kendala lagi dalam menyampaikan permohonan bantuan kepada warga masyarakat. Dan pada tadinya kami lewat jasa PLN itu kami disiapkan 12 jam untuk operasional. Dan saat ini lewat Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Minahasa Utara sudah merespon dengan baik dan tinggal menunggu beberapa hari lagi PLN Desa Gangga 1 akan beroperasional selama 24 jam. Baik, Alhamdulillah puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Bobi Dolvi Tamuida, Kasih Pemerintahan Desa Pulau Gangga 1 sudah bergabung bersama kami di Special Report. Pemirsa, berkat gerak cepat warga Pulau Gangga 1, hampir seluruh korban KM Barcelona 5 selamat. Mayoritas bahkan dikabarkan tidak perlu dirawat. Kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones yang saat ini berada di Manado, Sulawesi Utara. Joy, apakah pencarian korban hilang masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, saat ini proses pencarian telah memasuki hari yang ke-6 dan proses pencarian di hari yang ke-6 telah dihentikan di sore hari tadi. Proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun memang 2 orang yang dikabarkan hilang masih belum ditemukan hingga saat ini. Pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa jumlah korban dalam kecelakaan kapal motor Barcelona 5 ini mencapai 580 orang dengan 575 orang selamat dan 3 orang tewas dan 2 yang masih dinyatakan hilang. Pemirsa, hari ini proses pencarian masih dilakukan dengan memperluas jangkauan atau memperluas penelusuran dari tim Basarnas dan tim gabungan, tentunya mencari 2 orang korban yang hilang dari titik terjadinya kebakaran di perairan Talise. Pemirsa, tim SAR gabungan juga masih membuka posko-posko di beberapa titik untuk menerima laporan jika memang masih ada korban yang dinyatakan hilang yang belum diketahui atau di luar dari 2 korban yang hilang tersebut. Pemirsa, tidak hanya proses evakuasi dari 2 korban hilang tadi, melainkan juga ada proses evakuasi dari kapal sendiri. Saat ini proses evakuasi kapal masih terus dilakukan karena memang saat ini kapal dalam kondisi yang masih panas seperti itu meskipun telah 6 hari terbakar. Oleh karena itu dari tim SAR gabungan tidak berani untuk menarik kapal sampai dengan dermaga, melainkan masih di perairan Selat Bangka untuk didinginkan terlebih dahulu dan nantinya akan ditarik. Pemirsa, sampai kapan proses evakuasi ini akan dilakukan? Jika kapal telah tidak lagi terbakar, pendinginan telah dilakukan mencapai 100% maksud saya, maka kapal akan ditarik ke dermaga. Sedangkan untuk pencarian 2 orang yang saat ini dilaporkan hilang, maka akan diteruskan di esok hari, di hari yang ke-7. Berdasarkan SOP yang juga kami terima dan informasi yang kami dapat dari tim SAR gabungan di tempat ini, proses evakuasi akan dilanjutkan di hari yang ke-7, namun di hari yang ke-7 nantinya
akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu melihat hasil yang ada, dan setelah itu baru diputuskan apakah akan dilanjutkan, diperpanjang, ataukah akan dihentikan proses pencarian. Eva. Lalu bagaimana dengan santunan bagi para korban, terutama bagi mereka yang tidak terdaftar di manifest? Ya, berdasarkan keterangan yang kami dapat bahwa bagi korban yang mengalami luka, maka akan dibiayai pemirsa 100% oleh jasa raharja seperti itu. Dan bagi korban yang tidak mengalami luka, saat ini ada beberapa, berdasarkan wawancara saya bersama korban, memang mereka ada yang menggunakan kapal motor Barcelona 5 itu untuk berkunjung ke Manado seperti itu. Dan bagi korban yang selamat dan sehat seperti itu, mereka akan ditanggung untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sedangkan bagi yang mengalami luka akan dibiayai 100% seperti itu sampai mereka sembuh. Sedangkan untuk korban yang meninggal dunia telah mendapatkan santunan dari pemerintah dan juga dari dinas terkait. Seperti itu, Eva. Baik, Joy, nanti kami akan bergabung kembali dengan Anda, tetapi usai jeda pemirsa kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Special Report. Pemirsa, pengusutan kebakaran KM Barcelona 5 berjalan paralel. Penyelidikan pemicu kecelakaan dilakukan oleh KNKT, sementara penyidikan dugaan pelanggaran hukum dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara. Kita kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones. Joy, Syah Bandar yang terbitkan SPB atau surat persetujuan berlayar apakah sudah diperiksa? Ya, Eva dan juga pemirsa, hingga saat ini informasi yang kami dapat bahwa dari pihak KSOP masih belum diperiksa pemirsa. Namun yang diperiksa hingga saat ini masih dari ABK kapal, termasuk kapten kapal atau nahkoda kapal, dan juga nahkoda kapal telah ditetapkan sebagai tersangka hingga hari ini. Tersangka masih baru 1 orang saja seperti itu, masih belum ada lagi penetapan tersangka berikutnya. Namun dari pihak kepolisian memastikan bahwa siapapun yang terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise ini akan diperiksa seperti itu tanpa terkecuali. Itu dari hasil wawancara saya bersama kepada pihak kepolisian. Namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk pihak SOP untuk diperiksa, Eva. Singkat, kapan pemilik perusahaan pemilik kapal akan diperiksa? Ya, terkait dengan itu juga, Eva, kami belum bisa mendapatkan jawaban pasti kapan pemeriksaan dari pemeriksaan atas terbakarnya kapal Barcelona 5 ini dari pihak perusahaan. Namun sekali lagi pihak kepolisian menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan kepada pihak manapun yang terlibat dalam proses keberangkatan kapal ini atau yang bertanggung jawab atas berlayarnya kapal motor Barcelona 5 ini. Baik, Joy Jones, nanti kami akan bergabung lagi dengan Anda, tetapi kami akan ajak pemirsa terlebih dahulu untuk berdiskusi, membahas keamanan transportasi laut. Telah hadir di studio Metro TV Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Eva. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan Pak Sofyan, Ketum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Saya ingin tanya langsung ke Pak Siswanto. Pak Siswanto, seolah penumpang tidak masuk manifest itu dianggap hal biasa saja. Tanggapan Anda? Memang secara nanti Bung Sofyan akan menjelaskannya lebih teknis ya. Kapal itu kan punya kapasitas besar. Jadi kalau kapasitas terpasangnya 1.000, terus penumpang yang sering diangkut 200 ditambah jadi 300, 500, itu kapal sebetulnya aman-aman saja. Sejauh, nah ini yang menjadi masalah itu sejauh alat-alat keselamatannya
ada gitu. Life jacket, life raft, kemudian life cincin ya, ring itu, life ring itu ada gitu. Dan Anda sepakat Pak Sofyan bahwa melebihi manifest itu tidak masalah asalkan alat keselamatannya tersedia atau memadai? Memadai, ya, kalau bisa melebihi dari kapasitas penumpang yang dibawa. Kalau dalam case KM Barcelona 5 untuk ketersediaan life jacket, life raft atau life ring, apakah tersedia semua? Ketika saya lihat di pemberitaan, life drop itu ada. Life jacket pasti karena penumpang semua pakai life jacket. Cuma saya lihat life dropnya nggak turun gitu loh. Kenapa bisa tidak turun? Ya bisa jadi tidak dioperasikan oleh para krunya. Saya rasa kan itu tanggung jawab kru ketika tanggung jawab ABK? ABK, ya boleh bilang ABK. Itu kan tanggung jawab ABK. Makanya di setiap kapal penumpang itu, setiap ABK itu diwajibkan punya sertifikat CCM. Crisis and Crisis Management. Artinya mereka sudah mendapat pelatihan bagaimana mengendalikan penumpang. Supaya tidak panik? Tidak panik. Nah, akhirnya mereka bisa menurunkan itu yang namanya life raft tadi. Oke, tapi kalau kita lihat case KM Barcelona 5, penumpang iya pakai life jacket. Iya, pakai. Tapi spontan karena panik langsung melompat ke laut tanpa ada komando saat itu. Nah, artinya crowd crisis management tidak berlangsung, tidak berjalan. Ya. Oke, masalahnya di mana? Kenapa sudah ada crowd crisis management tetapi tidak diaplikasikan? Semestinya dalam emergency situation harus ada master command ketika harus meninggalkan kapal. Master command dari? Dari nakoda. Dari nakoda. Dari seorang master. Jadi kalau di kapal itu nakoda itu master. Jadi itu harus ada master dari abandon ship baru kita harus boleh turun. Tapi ini saya lihat. Jadi penumpang mengambil inisiatif sendiri untuk turun. Oke. Dan tadi Anda sebut sebetulnya harus ada komando dari nakoda. Ya. Dan terkait dengan kasus ini, kepolisian sudah menetapkan nakoda sebagai tersangka. Tanggapannya Pak Sis? Jadi memang nakoda itu selalu jadi kambing hitam dalam setiap kecelakaan. Ya. Karena itu yang paling mudah. Tadi sudah disampaikan juga oleh reporter, belum ditanya-tanya pemilik kapal. Iya, gitu. belum diperiksa sama Belum sekali. diperiksa sama sekali. Nah itu juga lagi-lagi biasa saja. Jadi dalam setiap kasus seperti ini, siapa yang paling mudah dikambing hitamkan, siapa yang paling mudah ditersangkakan? Iya, kapten kapal. Padahal juga sebelum berangkat seharusnya kan ada surat persetujuan berlayar yang itu sudah dikeluarkan oleh Kesyah Bandaran atau KSOP. Betul. Tapi juga belum diperiksa sampai sekarang. Kalau dugaan saya mungkin nanti dipindah saja tanpa ada pertanggungjawaban moral. Itu sudah begitu terus kejadian. Dimutasi saja. Nanti tiba-tiba pindah. Terus lama-lama jadi pejabat yang makin tinggi posisinya atau jabatannya. Itu di kita seperti itu, tidak belajar dari kesalahan-kesalahan. Oke, saya ingin tanya, sebelum surat persetujuan berlayar atau SPB dikeluarkan, apa saja yang harus di checklist, indikator apa saja? Sebelum SPB terbitkan itu, nakoda atau master itu harus membuat namanya Master Sailing Declaration. Artinya dia menyatakan bahwa kapalnya itu dalam keadaan layak laut. Layak laut dalam dokumennya, layak laut dalam alat keselamatannya, layak laut untuk krunya. Ada berapa komponen itu untuk layak laut. Itu baru diserahkan ke Sabandar, nanti Sabandar. Nah, jadi yang fakta yang ada banyak beredar di Indonesia ini, banyak kapal-kapal itu, apalagi kalau untuk kapal yang under 500, yang tabut itu, ada master yang bikin, tanda tangan, ditangan oleh agen. Nah, ketika terjadi permasalahan diberikan tanggung jawab kepada nakoda. Karena nakoda yang tanda tangan. Semestinya nakoda yang tanda tangan, tapi fakta banyak berbagai alasan. Kadang-kadang itu tidak ditangani oleh nakoda, tetapi surat persetujuan berlayarnya terbit. Nah, anehnya lagi, semestinya ketika SPB terbit, Sabandar sebagai yang dimandatkan untuk pengawasan harus mengecek. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dibilangkan. Apa saja yang harus dicek seharusnya? Ya seperti kelengkapan dokumen. Kelengkapan pengawakan, kelengkapan alat keselamatan. Itu kelayakan kapal juga termasuk? Iya termasuk. Jadi ada checklist itu diserahkan ke Sabandar bukan SPB. Semestinya kan diadakan dulu pengecekan oleh Sabandar untuk sebagai badan instansi pengawas. Nah baru diterbitkan SPB. Ini salah di sini nggak ada. Jadi makanya kadang-kadang seperti bilang Pak Rusdi, nakoda lah pihak yang paling gampang untuk ditunjuk hidungnya. Nakoda pihak yang paling gampang ditunjuk hidungnya, bahkan Pak Sis sebut di kambing hitam. Apakah ini fair dalam penetapan tersangka hanya satu? Gini Mbak Eva, keselamatan pelayaran itu harus bersifat kolektif. Yang bertanggung jawab itu harus kolektif. Ada tanggung jawab nakoda, ada tanggung jawab perusahaan, dan ada tanggung jawab
pesawat bandar sebagai pengawas. Jadi nggak bisa semua tanggung jawab itu dilimpahkan ke nakoda. Perusahaan misalkan, apakah kru-kru yang ABK tadi yang direkrut oleh perusahaan ditempatkan di kapal itu sudah memenuhi? Apakah dia punya basic standar training? Apakah dia punya seperti yang saya bilang tadi CCM? Kalau seandainya mereka mendapat pelatihan BST atau CCM tadi, mungkin bisa diminimalisir. Oke. Itu kan tadi kita dari video beberapa video yang beredar kita lihat sepertinya tidak ada kru yang ABK yang mendapat pelatihan CCM. Jadi ini masalahnya di aturan yang lemah atau pengawasan yang lemah. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report. Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report. Pemirsa, kita ajak Anda untuk kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones yang saat ini berada di Manado, Sulawesi Utara. KM Barcelona 5 adalah pengarung samudra melayani rute Pelabuhan Manado hingga Kepulauan Talaut, sebuah jalur logistik krusial bagi wilayah terluar di utara Indonesia. Setiap pelayaran membawa serta harapan para pedagang, pekerja, mahasiswa hingga menghapus rindu sanak keluarga. Joy, bagaimana dampak insiden kepada kehidupan warga di sana? Ya, Eva dan juga pemirsa, benar sekali yang Anda katakan bahwa kapal Barcelona 5 menjadi sangat strategis seperti itu, tapi harus diketahui juga bahwa kapal Barcelona itu hanya salah satu armada dari berbagai macam armada yang ada dan berlayar di Sulawesi Utara ini. Mengapa hal ini begitu strategis? Karena memang di Sulawesi Utara saja memiliki 3 kabupaten kepulauan yang tidak menyatu seperti itu dengan Pulau Sulawesi. Sehingga memang angkutan umum transportasi laut ini menjadi sangat strategis dan menjadi sangat berguna bagi masyarakat dan menjadi pilihan nomor 1 bagi masyarakat. Kenapa dampak dari kapal Barcelona 5 yang terbakar ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat, terutama masyarakat kepulauan, memang mereka sendiri menyatakan bahwa terjadinya kapal ini mereka turut prihatin seperti itu, tapi tidak membuat mereka tidak lagi mau menggunakan transportasi laut. Karena memang transportasi laut ini sudah menyatu bersama dengan kehidupan di daerah kepulauan. Sehingga saya bertanya kepada masyarakat apakah mereka masih ingin menggunakan transportasi laut, ya mereka menjawab bahwa tidak ada pilihan lain seperti itu. Karena memang itu juga sudah menjadi transportasi yang mereka gunakan bertahun-tahun. Eva. Selain kapal, apa kemudian transportasi alternatif bagi warga kepulauan saat ini? Ya, sebenarnya memang ada transportasi lain, yaitu adalah transportasi udara menggunakan pesawat. Namun memang transportasi udara ini masih menjadi pilihan kedua seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang transportasi udara ini memakan biaya yang lebih besar, bisa sampai 2 kali lipat. Dan tidak hanya itu saja, bagi masyarakat yang ingin membawa barang itu terbatas dengan kapasitas dari pesawat. Sedangkan dengan menggunakan kapal, mereka bisa membawa lebih banyak barang. Dari selain harga yang lebih mahal, juga kapasitas bawaan yang lebih sedikit jika menggunakan transportasi udara. Selain itu juga transportasi laut lebih banyak variasinya dibandingkan transportasi udara, karena sampai saat ini saja transportasi udara belum bisa terbang setiap hari seperti itu. Dan juga kebiasaan dari masyarakat, saat saya tanyakan, mereka lebih nyaman menggunakan transportasi laut karena mereka bisa beramai-ramai dan juga mereka bisa lebih leluasa membawa barang bawaan. Seperti itu, Eva. Baik, terima kasih Joy Jones untuk informasi Anda langsung dari Manado. Pemirsa, data Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub sepanjang 2024 terjadi 128 kejadian kecelakaan kapal. Angka ini meningkat signifikan 37% dibandingkan tahun sebelumnya, sebanyak 93 kecelakaan. Kebakaran dan tenggelamnya KM Tampomas, tepatnya KM Tampomas 2 tahun 1981 masih menjadi tragedi laut terbesar dengan 1.100 korban tewas. Kasus kebakaran kapal berulang kali terjadi.
Kementerian Perhubungan telah memaparkan insiden KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona 5 dalam sidang International Maritime Organization. Saya ingin tanya ke Pak Sis, bagaimana sebetulnya posisi safety rating pelayaran Indonesia? Jadi seingat saya, safety rating ini tidak di IMO apanya. Tidak seperti industri penerbangan udara ya. Otoritas penerbangan internasional mengeluarkan sendiri. Betul. Tetapi di dalam IMO rating itu bervariasi sumber-sumbernya. Ada yang dari katakanlah untuk perompakan, kemudian untuk jumlah kapal terbesar di dunia. Jadi dipecah-pecah anunya. Nah, safety rating itu dalam pandangan saya, dalam catatan saya hampir tidak ada. Tetapi itu sendiri juga tidak mengurangi concern Indonesia sebagai negara yang terhitung apa istilahnya itu ya, hotspot, black spot gitu loh, dalam bisnis pelayaran internasional, sehingga asuransi, freight menjadi mahal ketika kapal ingin berlayar ke Indonesia, yang salah satunya pertimbangan adalah aspek safety. Untuk memenuhi aspek safety, apa saja yang harus dipenuhi di pelayaran Indonesia, Pak Sofyan? Yang terpenting itu pelatihan untuk para ABK. Itu perlu kita evaluasi. Badan-badan diklat melaksanakan pelatihan. Ini banyak terjadi sekarang, Mbak, bahwa sertifikat safety itu setiap 5 tahun ada yang wajib 5 tahun direlokasi. Tapi yang ada sekarang cuman pelaut itu ganti kertas saja. Seharusnya mereka harus di-refreshing. Kadang-kadang di kapal kan ada yang namanya drill. Drill itu latihan. Kadang-kadang kapal tidak laksanakan. Nah, mereka harusnya ketika 5 tahun itu mereka harus di-refresh lagi. Tapi faktanya yang ada di Indonesia kadang-kadang cuma ganti kertas saja. Maksudnya ganti kertas saja? Ganti sertifikat saja. Datang ke badan diklat, tapi bayar. Tidak melakukan pelatihan. Nah, itu yang perlu kita dievaluasi di Kementerian Perhubungan, bahwa sertifikat yang wajib direpresi mereka harus duduk atau mereka harus di training lagi untuk refresh pemikiran mereka. Oke, selain tadi sertifikat CCM, apa lagi yang harus dipenuhi oleh ABK? Ada yang namanya basic safety training, ada juga yang namanya firefighting, ada advanced firefighting. Banyak, Mbak. Untuk saya rasa untuk kelas rating itu aja ada 10 sertifikat minimum. Oke, jadi kalau melihat ini, bagaimana kualitas SDM pelayaran Indonesia, Pak Sofyan? Kalau kita bilang rendah nanti kita artinya pada saat ada serikat pekerja ya kan, tidak mungkin. Tapi ya yang perlu kita tingkatkan itu ada pelatihan keselamatan itu, pelatihan safety itu. Oke, itu yang paling penting ya, catatannya harus ada pelatihan. Kalau dari Pak Sis, apa yang harus ditingkatkan untuk bisa mencapai safety pelayaran Indonesia? Penegakan aturan yang serius. Termasuk penegakan hukumnya juga ya? Gitu loh. Apalah artinya sertifikat berlapis-lapis, berkoper-koper, ya kan? Terus ketika kapal mau berlayar, sabandarnya tidak hadir di pinggir dermaga untuk mengecek itu semua. Sabandar itu dalam catatan saya mungkin yang paling sulit ditemui di pelabuhan. Entah di mana dia berada. Padahal kerjanya itu mengurusi keselamatan, menegakkan aturan-aturan keselamatan, termasuk aturan-aturan pengawakan yang tadi disampaikan oleh Kapten Sofyan, harus ada ini, harus ada itu. Itu yang harus kita perkencang, perkuat gitu loh. Nah, ini menurut saya menjadi momentum bagi Kementerian Perhubungan gitu loh. Sudah belasan, tadi disebut dari tahun 80-an. Iya, betul. Nggak ada perubahan gitu. Ini momentum nih. Kita berharap ya adalah evaluasi terhadap Menteri Perhubungan ini gitu loh, atau siapapun lah ya kan. Oke, momentum evaluasi dan perbaikan mulai dari mana nanti dibahas usai jeda ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report. Pemirsa, di era Presiden Soekarno pada tahun 1950 hingga 1960-an, nomenklatur perhubungan laut pernah menjadi kementerian. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Program tol laut, tulang punggung, dan perhubungan laut menjadi leading sektor.
Kita lihat data yang dirilis Kemenko Maritim dan Investasi beberapa waktu lalu pemirsa. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3,1 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai Indonesia 108.000 kilometer dengan 17.500 pulau. Ya, saya lanjutkan sedikit tadi ya soal evaluasi dan perbaikan sektor pelayaran agar kecelakaan di pelayaran tidak kembali berulang. Apa yang harus dilakukan mulai dari mana, Pak Sis? Jadi tadi Kapten Sofyan sudah kasih clue. Itu operator, kemudian regulator, dan ABK. Nah, disinilah yang harus kita mulai. Jadi serentak. Ya. Regulator. Kalau perlu mungkin ada semacam penandatanganan fakta integritas. Bisa nggak kalian menekan kecelakaan bagi para sah bandar? Kalau nggak kalian dipersoalkan atau ya segala macam ya. Kemudian kepada pemilik kapal ini kan pengusaha. Mereka mungkin perlu ditanya, apa yang membuat kalian sulit membuat atau menyediakan alat keselamatan yang cukup di kapal? Apa kami banyak pungli? Atau apa gitu loh. Nah kemudian kepada ABK, kepada kru, mungkin didorong mereka supaya lebih tekun, lebih mendalam berprofesi ini sehingga mengikuti seluruh pelatihan, familiarisasi dan segala macam. Jadi ini harus bergerak serentak. Oke, operator dan regulator harus serentak ya. Kalau dibandingkan Pak Sofyan, bagaimana manajemen pelayaran Indonesia dengan negara lain yang harus bisa menjadi catatan perbaikan untuk manajemen pelayaran Indonesia? Saya bicara terkait safety saja. Ya. Jauh berbeda. Di Indonesia itu mindset atau budaya pentingnya keselamatan itu masih kurang. Selain kejadian-kejadian ini, ada lagi satu kejadian yang sering terjadi. Banyaknya ABK kita yang meninggal dalam ruang tertutup. Masuk dalam tangki, karena gas beracun, mereka main masuk saja, tidak pedulikan kesehatan, karena takut diberhentikan, dia masuk. Yang anehnya lagi, kawan yang di atas itu ikut turun. Artinya memang mindset pentingnya keselamatan itu masih kurang di Indonesia. Itu yang perlu kita. Kemudian di kapal itu ada yang namanya International Safety Management Code. Itu harus dilaksanakan. Tapi faktanya mungkin perusahaan itu punya manual, tapi implementasi mungkin nggak ada. Contohnya seperti adakan latihan-pelatihan itu. Misalkan setiap kapal itu ketika krunya berganti 2/3%, harus ada namanya latihan boat drill. Tapi mungkin nggak dilaksanakan. Kalau seandainya sering dilakukan pelatihan, itu akan merubah mindset dan awareness-nya terhadap emergency situasi. Oke, jadi ini salahnya di mana Pak? Pengawasannya yang lemah atau aturannya yang tidak ada atau sangat lemah? Kalau pengawasan. Aturan kalau Indonesia sudah lengkap. Aturannya sebetulnya sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Kalau untuk keselamatan ya, di Kemenaker kita punya yang K3, ada juga konvensi 187 untuk K3. Tapi kan di Indonesia implementasinya yang kurang. Itu yang perlu dievaluasi. Oke, lalu bagaimana dengan visi poros maritim dunia kalau kondisinya seperti saat ini, Pak Sis? Jadi selalu saya katakan di berbagai kesempatan, ini visi yang memang Indonesia negara kepulauan. Tetapi visi ini mencuat sepertinya tidak berakar dalam karakter kelautan kita. Gitu. Apa sih akar dari kemaritiman kita? Pertama, pelabuhan, kemudian pelayaran. Ini kan tidak tercermin di dalam visi itu. Pelabuhan kita yang dipersiapkan untuk menyaing pelabuhan, ya sebut saja lah Singapura atau Malaysia, mana? Nggak ada. Kemudian pelayaran. Ingat, barang kita dibawa hampir 100% oleh kapal bendera asing. Kapal Republik ini hampir nggak ada yang mengekspor barang. Jadi gimana kalau kita mau bicara poros maritim? Jadi dia tidak berangkat dari jati diri ini. Soal akar kemaritiman ya, ini harus menjadi evaluasi atau perbaikan. Kita sebagai negara maritim terbesar di dunia juga anggota kategori C di IMO. Apa yang salah? Jadi begini, pertama mungkin saya sedikit kasih catatannya.
kita ini negara kepulauan, bukan negara maritim. Beda jauh. Oke. Saya koreksi, negara kepulauan. Iya, negara kepulauan. Negara maritim itu tuh Singapura. Ambil sederhananya aja Singapura. Oke. Pelayarannya bagus, pelabuhannya rapi, industri pendukung maritimnya lengkap, asuransi, segala macam. Karena punya akar kemaritiman itu. Iya. Oke. Jadi kita negara kepulauan. Tadi sudah disebut juga garis pantai, jumlah pulau. Ya, kita negara kepulauan. Tapi negara maritim kita bisa berdebat panjang. Oke, baik. Catatan Anda untuk operator, regulator, dan juga penegakan hukum Pak Sofyan. Karena dari tadi Anda juga menyoroti soal penegakan hukum yang seolah hanya berhenti di nahkoda saja. Iya Mbak, selain dengan case yang ini, yang saya sana, dalam beberapa terakhir nih, saya juga lagi handle sebuah case, itu hilangnya kapal LCT Cita 20 di Papua. Iya. 12 orang anak bangsa hilang dengan kapal. Sampai saat ini, pemerintah nggak ada apa-apa. Kami sudah 2 kali mediasi di perhubungan laut, tidak ada solusi. Nah, anehnya ketika ini berapa hari kejadian, polisi bisa menetapkan tersangka nakodanya. LCT Cita 20, hampir 1 tahun, 1 tahun lebih. Tidak ada yang tersangka. Mungkin karena kaptennya hilang. Kalau seandainya kapten hidup, mungkin kapten jadi tersangka. Karena yang paling gampang ditunjuk hidup adalah nakoda. Sampai saat ini, usaha bandarnya aman, pengusahanya pun aman. Itu Mbak. Jadi perlu penegakan hukum itu yang tegas. Harus sama, equality before the law. Itu harus dilanjutkan. Jangan hanya kepada nakoda, hidung tertunjuk. Pengusaha dan usaha bandar sebagai pengawas juga harus diawasi. Ada tambahan, Pak Sis? Ya, memang inilah yang menjadi masalah kita ya. Kementerian Perhubungan, otoritas lah ya, itu sering evaluasi ya, sudah evaluasi saja sampai nanti muncul kecelakaan terus evaluasi lagi. Tidak pernah ada jalan keluar yang mumpuni, terpetakan gitu. Bahkan sebetulnya seharusnya ketika kabinet ini terbentuk, otoritas transportasi kita sudah mengeluarkan peta jalan berapa kecelakaan yang bisa ditekan sampai 0 kalau perlu. Ini kita butuhkan. Zero accident itu kita butuhkan di laut. Oke. Untuk mewujudkan zero accident, langkah strategis yang harus segera dilakukan? Nah, ini apa ya? Mungkin perlu dulu lah dievaluasi. Evaluasi keberadaan penguasa di Medan Merdeka Barat gitu loh. Penguasa puncaknya ya. Baik. Nah, itu dulu menurut saya. Karena bagaimanapun kan dari atas dong. Kalau dari bawah udah ketahuan lah, kapten kapal salah, itu salah, udah ketahuan. Terakhir, Pak Sofyan? Kita harus mencanangkan budaya keselamatan di dunia maritim kita. Oke. Nggak bisa ditawar lagi ya, mutlak ya. Oke, baik. Mindsetnya itu harus kita tanamkan untuk para ABK kita. Baik, terima kasih Pak Sis, terima kasih Pak Sofyan sudah bergabung bersama kami. Tentu keselamatan pelayaran adalah hal yang mutlak, tidak boleh ditawar. Kemudian kerjasama antara operator, regulator harus rentak bersama-sama agar zero accident ya. Zero accident itu yang paling penting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Report. Pemirsa, demikian Special Report. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.